Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Mungkin kalau misalnya teman-teman suka melihat properties dari sebuah file, pasti teman-teman sadar, kenapa size on disk sama size dari actual filenya itu pasti selalu berbeda. Oke, ini akan menjadi suatu pertanyaan yang mungkin teman-teman tidak bisa jawab atau mungkin teman-teman kebingungan gitu. Nah, pada video kali ini saya akan membahasnya secara ringkas. Oke, mungkin ini bisa disebabkan, mungkin teman-teman juga akan berpikir gitu ya, mungkin ini disebabkannya karena adanya file system, atau mungkin karena hard disknya, atau mungkin karena SSD-nya, dan sebagainya. Jawabannya bukan karena itu. Tapi, ini jawabannya adalah karena hardware. Oke, mungkin teman-teman kalau sadar di sini ya, kalau size on disk dari sini, pasti ini 4 KB, 4096 bytes. Sedangkan size-nya, ini kok bentuknya memang kayak bisa dibilang agak abstrak gitu ya, 1,12 KB. Oke, jadi ini sebenarnya apa hubungannya? Oke, sekarang saya akan coba untuk mengajak kepada teman-teman, jika kita ingin memformat sebuah disk atau sebuah mungkin flash disk atau lain sebagainya. Oke, ketika kita mencoba untuk memformat di sini, mungkin teman-teman sadar kalau di sini ada yang disebut allocation unit size. Oke, ini sebenarnya apa sih? Nah, inilah sebenarnya jawaban dari kenapa ketika kita melihat dari size on disk sama size itu kok berbeda. Oke, inilah jawabannya ada di allocation unit size. Oke, sebenarnya secara simpelnya atau secara bahasa gaulnya, allocation unit size itu adalah sebuah cluster. Cluster itu terdiri dari berbagai sektor, dari banyaknya sektor. Jadi ini mungkin bisa dibilang materinya ini berkaitan dengan pola atau bentuk dari sebuah hard disk maupun dari sebuah SSD. Oke, ini berkaitan dengan gambar seperti ini. Oke, ketika kita coba lihat ya, dari bentuknya seperti ini, maka sektor itu ternyata jika dikumpulkan menjadi 3, kalau di gambar sini ya, sebenarnya tidak selalu 3, bisa 4, bisa 2, atau lain sebagainya. Itu pasti akan membentuk cluster. Oke, jadi cluster ini adalah terdiri dari berapa sektor. Oke, tracks ini kita lupakan saja karena tidak termasuk dalam hitungan ini. Jadi, ketika kita menyimpan sebuah file, itu pasti sektor-sektor akan membentuk sebuah cluster. Nah, cluster tersebut akan terisi oleh file kita. Oke, kalau misalnya filenya bergiga-giga, berarti cluster yang dibutuhkan tuh bisa sampai miliaran. Atau ya, mungkin bisa sampai triliunan kalau filenya memang sangat besar sekali. Nah, itulah teman-teman. Jadi, setiap cluster ini, baik teman-teman misalnya ketika teman-teman mengisi filenya kurang dari 4 KB, gitu ya, allocation size-nya misalnya di sini 4096 bytes, artinya 4 KB, maupun itu filenya walaupun kurang dari 4 KB, maka semua klasternya akan terisi, sehingga size on disk-nya akan 4 KB. Pasti di sini size dari sebuah file itu akan kelipatan 4096 bytes, tergantung dari bagaimana kita mengatur allocation unit size-nya. Tapi, kebanyakan untuk file system NTFS, secara defaultnya pasti 4096. Ini sebenarnya memang disengaja karena ini merupakan ukuran yang optimal. Ketika teman-teman coba untuk lebih digedekan, ya otomatis ketika teman-teman menyimpan file yang size-nya hanya segini, 1,12 gitu ya, 1150 bytes, maka yang terisi size on disk-nya bisa sampai 2048 kilobytes atau mungkin bisa dibilang 2 megabyte. Wah, itu bisa dibilang menghabiskan hard disk banget gitu ya. Kalau misal teman-teman menyimpan file hanya 1 kilobyte tapi keisinya sampai 2 megabyte. Jadi makanya ini sengaja 4096 adalah sebagai ukuran yang default untuk NTFS ya. Untuk FAT32 itu berbeda lagi. Nah, kenapa kok nggak bisa kita buat lebih kecil aja gitu? Sedangkan di sini memang pilihannya nggak ada. Ya, karena jawabannya itu adalah optimisasi ya dari NTFS-nya. Kalau misalnya kita buat lebih kecil lagi, maka sektor dan klasternya itu akan semakin banyak lagi dan akan menimbulkan rentan gitu ya. Bisa dibilang hard disk itu akan lebih rentan untuk bad sektor. Karena sektor yang semakin kecil, maka semakin susah untuk dibaca oleh plate atau oleh head dari hard disk-nya. Bagaimana kalau SSD? Nah, sama, SSD juga bentuknya tuh kurang lebih seperti ubin. Kalau misalnya di hard disk bentuknya seperti ini. Nah, kalau di SSD itu bentuknya seperti ubin. Sebenarnya di dalam sebuah chip SSD itu terdapat banyak banget ubin, itu bisa sampai miliaran jumlahnya sebenarnya gitu. Nah, setiap ubin itu adalah
sektor gitu. Jadi mungkin kurang lebih sama lah ya di sini hard disk dengan SSD gitu. Cuman yang membedakan adalah hanya bentuknya dan juga bentuk mechanical dan juga bentuk solid state drive-nya gitu kayak gitu. Jadi ya itulah jawabannya. Jadi mengapa kalau misalnya teman-teman menyimpan file, pasti size on disk-nya itu akan selalu berbeda. Seperti contohnya nih, di sini saya punya file dari foto yang hard disk drive struktur ini ya. Misalnya di sini. Nah, ketika kita lihat pasti size-nya akan lebih besar di sini ya, 464, sedangkan di sini 460. Ya, bisa dibilang adalah kalau misalnya nih ya, pokoknya hitungannya adalah setiap sektor itu pasti keisi. Baik sektornya itu nggak keisi penuh, pasti akan dianggap selalu penuh gitu, kurang lebih kayak gitu. Kayak contohnya di sini nih, 1,12 kilobyte, tapi keisinya tetap 4 kilobyte karena sektornya dipenuhin gitu. Jadi sektornya mau keisinya nggak full, tetap dihitungnya keisi full gitu kayak gitu. Jadi di sini juga sama lah, kurang lebih mungkin ya. Di sini tuh ada satu sektor sebenarnya yang kayaknya tuh nggak keisi gitu karena ini 4 kilobyte ya, 4096 bytes gitu. Nah, mungkin di sini ada satu sektor yang keisinya tuh nggak penuh gitu. Nah, makanya akhirnya sama Windows, sama si hard disknya atau sama SSD atau apapun itu digenapkan menjadi 464 gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Semoga teman-teman bisa jelas dengan penjelasan kali ini apa itu bedanya dari size dan juga size on disk dari sebuah file. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau masih ada yang bingung atau ada kritik, ada saran atau apapun itu, silahkan bisa tuliskan saja di kolom komentar. Ya, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Semoga teman-teman paham. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga agar bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.